Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Gua mau bikin review pertandingan antara Newcastle menghadapi Manchester United ya. Ini lagi jalan-jalan gua setelah nonton, refreshing pikiran. Hasil 1-1 tidak sesuai pastinya yang kita inginkan ya. Langsung aja reviewnya. Akhirnya setelah 16 hari Manchester United main lagi ya. Formasinya kalau menurut gue formasi yang cukup kuat ini, dengan Jadon Sancho ternyata cadangan, Lindelof terkena COVID, jadi posisinya digantikan oleh Rafael Varane yang sudah bisa main dari menit awal. Jadi menurut gue ini seperti preview yang gue sebutkan, dan ini merupakan formasi terkuat dari Manchester United dengan banyak pilihan juga ya di bench. Greenwood, Rashford ini bermain bareng, ini menandakan memang formasi yang cukup ofensif. Manchester United tampil di awal match ini bermain lambat ya, lambat panas, tidak tajam, pressing dan determinasi ini kurang, serta jarak antar pemain ini cukup longgar. Sebaliknya Newcastle tampil lebih kompak dengan transisi bertahan ke menyerang yang lebih cepat dengan umpan-umpan yang direct, serta pergerakan yang menurut gue juga cukup menarik ya. Di menit ke-7 dari skema serangan cepat, Saint-Maximin ini menusuk bergerak ke tengah dari kiri, cari sudut tembak kaki kanan, lalu berhasil menyarankan bola ke kiri gawang David De Gea ya. Menurut gue serangannya cukup bagus, tapi di sisi lain justru juga memperlihatkan bagaimana lemahnya koordinasi di pertahanan Manchester United. Apakah ini faktor Varane baru main lagi atau seperti apa, gue tidak tahu ya. Manchester United setelahnya menguasai possession tapi susah masuk ke sepertiga akhir ya. Jarak terlalu jauh serta banyak sekali kesalahan umpan, kesalahan kontrol atau duel one on one yang gagal. Nyaris 25 menit awal ini tanpa peluang. Support ke lini depan juga sangat kurang. Bola lebih banyak berputar di tengah dan beberapa kali berhasil direbut oleh Newcastle yang menjadikan awal serangan balik yang menurut gue cukup bikin deg-degan. Di menit ke-37 Maximin lagi-lagi membelah pertahanan Manchester United yang terlihat rapuh ini ya, memberi umpan ke Callum Wilson yang berhasil menembus gawang dari David De Gea, tapi untung posisinya offside. Babak pertama selesai 1-0. Kalau menurut gue babak pertama betul-betul nggak banget ya, tampil tidak kurang greget, kurang determinasi, kurang variasi. Dan justru sebaliknya, Newcastle justru tampil dengan cukup bagus, dengan cukup percaya diri. Mereka bertahan dengan cukup kompak dan menyerang balik dengan cukup cepat dan juga cukup tajam. Babak kedua mulai, Manchester United mengganti Fred sama Greenwood dengan Cavani dan juga Sancho. Maksudnya untuk lebih ofensif ya, tempo langsung berusaha untuk dinaikkan, tapi Newcastle justru dapat peluang emas pertama melewat lagi-lagi oleh Maximin ya. 10 menit awal Manchester United kesulitan, bahkan frustasi di lini depan. Manchester United betul-betul sering menemui jalan buntu, dan Cristiano Ronaldo bahkan terlihat sekali rautnya bagaimana dia ini cukup frustasi, dan puncaknya mendapat kartu kuning di menit 57. Masuk ke menit 65, Manchester United masih kesulitan lagi-lagi untuk menembus sepertiga pertahanan dari Newcastle, kesulitan cari peluang. Justru dengan cuma satu gelandang bertahan yang ditempatin oleh anehnya ditempatin oleh Bruno Fernandes ya, karena bermain dengan komposisi 3 back, satu gelandang bertahan dan lainnya pemain menyerang semua ini. Dan ketika tembus maka Newcastle ini jadi berbahaya serangannya karena langsung berhadapan dengan 3 back, dan sering sekali skema serangan balik Newcastle ini menggunakan 2 atau bahkan 3 pemain menyerang ya. Jadi cukup deg-degan kita. Pertandingan tadi juga berlangsung cukup keras, beberapa kartu kuning melayang ya bagi kedua tim yang cukup sering bermain fisik, ditambah juga tempo yang cukup tinggi, terutama ketika Newcastle ini melakukan serangan balik. Di menit ke-70 bola dari Maguire ke Bruno, lalu diumpan lagi ke sisi kanan, ada Diogo Dalot yang melakukan crossing ke Cavani, melakukan shot dan bolanya deflected, menemui Cavani lagi, dan dengan second chance ini berhasil menyerangkan bola, menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang menurut gua skema serangannya cukup bagus ya, karena cukup lancar aliran bolanya sampai dengan bola itu masuk ke gawang. Game on 1-1. Di menit ke-74 Almiron bermain menggantikan Fraser, dan ini pemain yang cukup berbahaya yang gue singgung juga di preview ya di pertemuan pertama di Old Trafford. Di menit ke-77 McTominay tampak cedera, diganti oleh Nemanja Matic. Dan ini membuat gue agak khawatir karena kecepatan dari Newcastle harus menghadapi
pemain seperti kayak Nemanja Matic ya, yang cukup kewalahan untuk menghadapi gaya-gaya permainan cepat. Di menit ke-87 dari skema serangan balik Newcastle, berhasil bolanya mengenai tiang dari David De Gea, dan bola liar masih jatuh ke tangan Newcastle, ke pemain Newcastle, dan Almiron berhasil melakukan tendangan yang cukup bagus, tapi untungnya berhasil diselamatkan oleh David De Gea dengan penyelamatan yang menurut gue cukup ajaib. Bahkan itu penyelamatan yang menurut gue menyelamatkan 1 poin dari Manchester United. Setelahnya ada perpanjangan waktu yang menurut gue tidak banyak berpengaruh. Manchester United ya ada beberapa momen, tapi menurut gue momen yang setengah jadi ya, tidak tajam banget peluang-peluangnya. Dan menurut gue ya ini gol cepat dari Maximan di awal babak pertama mengacaukan segalanya. Pemain Manchester United telat fokus, telat panas, dan inilah akibatnya ya. Rangnick berusaha untuk merubah di babak kedua dengan harapan itu tadi, mencetak gol, paling tidak mampu membawa 1 poin atau bahkan sebenarnya 3 poin yang diincar. Tapi menurut gua inilah sepak bola. Sayang sekali Manchester United gagal mengemas 3 poin di kandang Newcastle. Seperti yang gue bilang, Newcastle ini sebenarnya memiliki permasalahan di lini belakang. 3 pertandingan terakhir sebelum Manchester United kebobolan cukup banyak gol. Tapi Manchester United terlalu banyak kehilangan bola, terlalu banyak melakukan kesalahan, kurang fokus, kurang determinasi. Pressing yang terlihat di beberapa pertandingan terakhir setelah 16 hari libur ini tampak seperti hilang ya. Sering sekali pemain Newcastle ini leluasa menguasai bola, terutama untuk melakukan serangan balik yang cukup cepat. Dengan hasil ini maka gue bahas dulu statistiknya ya. Statistik possession, Manchester United menguasai 70%. Total shots-nya tapi ternyata sama 13-13. Artinya apa? Possession yang dikuasai oleh Manchester United tidak banyak berarti. Controlling the game yang diinginkan oleh Ralf Rangnick tidak banyak berarti. Karena apa? Kesulitan Manchester United untuk bisa tembus sepertiga dari Newcastle yang cukup rapat, cukup percaya diri bahkan setelah mampu unggul dulu dan menciptakan beberapa peluang emas. Dengan 1 poin ini Manchester United terpaku di peringkat ke-7 di bawah Arsenal, Tottenham, dan juga West Ham. Tertinggal kalau dari zona Liga Champions ya, tertinggal 7 poin dari Arsenal, 35 poin ya. Walaupun Manchester United ini ada 2 match di tangan, tapi menurut gue harusnya match tadi kalau di atas kertas bisa dimenangkan oleh Manchester United. Tapi lagi-lagi inilah sepak bola. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya Manchester United bisa belajar dari pertandingan ini. Artinya harus fokus, harus agresif, harus controlling the game, harus clinical juga di depan ya. Harus banyak variasi. Dan ini yang cukup miskin kalau menurut gue terlihat di pertandingan tadi ya. Cuman lagi-lagi gue cuma bisa berharap di pertandingan selanjutnya menghadapi Burnley, terutama bermain di Old Trafford, bisa lebih baik lagi. Sekian dulu, gue mau balik lagi, ini sudah cukup malam di sini. Thanks for watching, jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.